Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhuni dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, NIM 2020 4050103120. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Baik, laporan keuangan. Laporan secara umum dikatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu. Dan adapun macam-macam laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Dan yang keempat, laporan catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Dan selanjutnya, adapun pengertian neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Menurut James C. Van Hom, secara neraca merupakan ringkasan posisi keuangan perusahaan yang menunjukkan total aktiva, total kewajiban, dan total ekuitas, disusun untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan baik secara tahunan maupun sewaktu-waktu. Neraca menyajikan informasi tentang aktivitas, kewajiban, dan modal, dan adapun tujuan mengetahui keseimbangan antara aset dan sumber pendanaannya. Dan adapun komponen aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva lancar, dan aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Dan yang kedua, kewajiban utang. Kewajiban lancar, utang jangka pendek, utang jangka panjang. Yang ketiga, modal. Modal setor, laba yang ditahan. Baik, kita lanjut ke laporan laba rugi. Laba rugi menurut James C. Van Hom adalah ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu, diakhiri laba atau rugi pada periode tersebut. Adapun komponen pendapatan dan pengeluaran laba rugi. Yang pertama, pendapatan dari usaha utama perusahaan. Yang kedua, pendapatan sampingan dari perusahaan. Dan yang ketiga, pengeluaran yang dibebankan dari usaha pokok. Dan yang keempat, pengeluaran yang dibebankan dari usaha sampingan. Baik, adapun bentuk laporan laba rugi. Nah, bentuk laporan laba rugi itu ada dua. Yang pertama, bentuk tunggal atau single step. Yang kedua, bentuk majemuk, multiple step. Baik, lanjut kepada tujuan dan sifat laporan keuangan. Nah, adapun tujuannya. Yang tujuannya itu yang pertama, memberikan informasi dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Dan yang kedua itu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Dan yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya, jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva. Dan yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Dan yang kedelapan, informasi keuangan lainnya. Dan adapun sifat laporan keuangan. Nah, sifat laporan keuangan itu memiliki dua sifat. Yang pertama, bersifat historis, dan yang kedua, bersifat menyeluruh. Baik, dan adapun analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu memiliki tujuan dan manfaat. Analisis keuangan yang pertama itu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah tercapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki dan sebagainya. Adapun pengertian rasio keuangan menurut James C. Van
Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan kelihatan kondisi kesehatan perusahaan yang telah bersangkutan. Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, rasio neraca. Yang kedua, rasio laporan laba rugi. Dan yang ketiga, rasio antara laporan. Adapun prosedur dan jenis analisis laporan keuangan. Prosedur dan jenis analisis laporan keuangan itu yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk periode maupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan pengukuran atau penghitungan dengan rumus-rumus tertentu secara cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh benar dan tepat. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angkanya dan dalam laporan keuangan secara cermat. Dan yang keempat, memberikan intervensi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Yang keenam, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Adapun keterbatasan rasio keuangan, Jeffrey Feston menyebutkan kelemahan dari rasio keuangan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada data keuangan disusun dari data akuntansi, di mana data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Yang kedua, prosedur pelaporan berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, dapat naik, dapat pula turun tergantung prosedur laporan keuangan tersebut. Dan yang ketiga, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh dan lainnya. Baik, adapun kehubungan antara berbagai rasio. Nah, yang pertama, sebagai contoh hubungan antar berbagai rasio keuangan, yaitu yang pertama, hubungan antar reliabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua, hubungan antar rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kita di sini juga masih belajar. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.